Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan lauk yang enak, super simple dan pastinya murah meriah. Langsung aja goreng ikan asin klotok ya. Ini saya pakai 3 ekor. Karena wajahnya kecil jadi dia itu bengkok, nggak apa-apa sih. Langsung aja kita suwir-suwir dagingnya aja, buang duri dan juga kepalanya ya. Ini masih panas banget. Ini aromanya udah gurih banget. Oke, pindahkan aja ke wadah yang lain untuk dagingnya. Langsung aja iris-iris, ada tomat merah dan tomat hijau. Kemudian bawang putih 3 siung. Lalu ada cabai rawit, saya pakai 15 buah. Potong kasar aja ya. Cabai hijaunya 2 buah aja. Kemudian tumis, ini ada bawang merah utuh, saya pilih yang kecil-kecil, 1 genggam aja. Setelah harum, masukkan bawang putih dan cabai rawit serta cabai hijaunya. Aduk sampai dia itu layu. Gini aja udah wangi banget. Langsung masukkan tomat hijau dan tomat merahnya, aduk merata. Masukkan, ini ada kaldu jamur dan gula pasir. Untuk garam saya nggak tambahkan ya, karena ikan asinnya kan udah asin. Oke, setelah layu kita masukkan daging ikan asinnya ya. Aduk sampai merata dan masak sampai matang. Ini benar-benar gak sabar pengen segera ngademin nasi biar bisa langsung dimakan. Oke, oseng bawang ikan asin yang enak banget siap untuk disajikan. Beneran deh, ini super simple banget, tapi bikin nambah-nambah nasi deh. Kita rebus tetelannya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kastrol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR. Ini tuh panasnya merata sehingga dagingnya tuh cepet empuk ya. Tambahkan serai 2 batang, daun jeruk purutnya 4 lembar, kemudian ada bunga lawang 2 buah dan kapulaganya 4 butir aja. Rebus sampai empuk seperti ini. Setelah empuk kita bisa sisihkan dulu, lanjut haluskan bumbunya. Ada bawang putih 4 siung, kemiringnya 4 butir udah disangrai. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 buah, lengkuas 2 potong kecil dan jahenya 2 potong juga. Ketumbar dan lada bubuk masing-masing 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1 sendok teh. Dan garamnya saya pakai 1,5 sendok teh. Kita boleh tambahkan air atau minyak goreng, lalu diproses sampai halus ya. Nah, untuk choppernya sendiri di sini saya pakai dari ID Life ya, yang tipe IL219S. Ini tuh
Kapasitasnya yang gelas besar 1,5 liter, yang kecil 700 ml ya. Cepet banget halusnya. Untuk wattnya sendiri cukup kecil ya, cuman 100 sampai 300 watt. Oke, setelah halus kita boleh tumis bumbunya sampai harum. Nah, untuk wajahnya sendiri yang saya buat numis ini, saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket, teknologi Jerman, dan panasnya tuh cepet merata banget. Pastikan bumbunya bener-bener tanak ya teman-teman, biar hasilnya itu bisa enak dan harum. Lanjut, kita didihkan lagi tetelan yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Baru kemudian masukkan bumbu halus yang udah ditumis. Kemudian kita aduk sampai merata. Ini aja udah tercium harumnya teman-teman, asli sedap banget. Lalu tuang santan encer, di sini saya pakai 600 ml aja ya. Masak sampai mendidih dan matang. Oke, soto tetelan yang sedap, gurih, dan seger banget siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan daun seledri dan juga bawang goreng ya, biar makin mantap. Gimana? Sangat gampang dan simple banget kan cara membuat soto tetelan ala dapur lagi. Tinggal ditambahkan pelengkap nasi atau lontong serta sambal. Ini sudah bisa jadi menu yang mantep banget untuk keluarga tercinta. Nggak perlu lirik-lirik yang di luar deh, karena di rumah aja udah puas banget sama masakan istri. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.